Bagaimana jika oknum polisi yang sedang melakukan razia ilegal bertemu dengan seorang wanita TNI cantik? Mari kita simak ceritanya. Hari itu langit Jakarta mendung. Abu-abu pekat menggantung rendah, seperti selimut berat yang menekan kota. Hawa panas bercampur lembab, membuat udara terasa sesak. Dan jalanan di depan terminal Kampung Rambutan mulai macet. Deru mesin, suara klakson, dan teriakan pedagang kaki lima saling bersahutan di tengah hiruk-pikuk sore yang padat. Serka Wulan, prajurit TNI wanita yang sedang mengambil cuti dinas selama 3 hari, mengendarai motor metiknya dengan tenang. Ia mengenakan kaos hijau polos yang membentuk siluet tubuh atletisnya dan celana jeans sederhana. Sebuah tas lempang kecil tergantung di bahu kirinya, tempat ia menyimpan dokumen pribadi. Helm full face berwarna hitam menutupi sebagian besar wajahnya. Ia baru pulang dari Bogor setelah menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit. Ketika hendak membelok di tikungan kecil menuju bypass, 2 polisi berseragam tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Salah satunya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menepi. "Sisihkan motornya, Mbak," ujar salah satu dari mereka. Suaranya berat, tapi terdengar malas, seperti sekedar menjalankan rutinitas tanpa semangat. Wulan memelankan laju motornya dan segera menepikan ke bahu jalan tanpa banyak bicara. Ia tak ingin masalah, dan tak pernah menolak prosedur hukum selama dijalankan dengan benar. Dengan gerakan teratur, ia menurunkan kaca helmnya perlahan, lalu membuka pengait dan melepas helm. Rambutnya yang diikat rapi langsung terkena semilir angin jalanan. Polisi itu melirik wajahnya cepat dan tampak sedikit tercengang. Wulan memiliki paras tegas namun anggun, perpaduan yang jarang dimiliki banyak wanita. Namun bukan kecantikan yang membuatnya waspada, melainkan sorot mata si polisi. Ada hawa licik dan permainan di balik senyuman datarnya. Itu bukan tatapan petugas yang menjalankan tugas negara dengan ikhlas, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengintai celah. "SIM dan STNK, Mbak. Ini razia rutin," kata polisi kedua yang berdiri lebih ke belakang. Nada bicaranya terdengar acuh tak acuh, seperti tidak benar-benar serius menjalankan tugas. Wulan tidak membantah. Ia membuka resleting tas kecil di pinggang dan mengambil 2 dokumen yang sudah tertata rapi, SIM dan STNK asli. Ia tahu, tak ada yang salah dengan surat-suratnya. Ia tidak pernah main-main soal kelengkapan administrasi. Disiplin adalah bagian dari napas seorang prajurit. Ia menyerahkannya ke polisi yang di depan. Pria itu mengambilnya dengan satu tangan, melihat sekilas seolah tak peduli, lalu menyeringai. Tidak ada pemeriksaan menyeluruh. Tak ada pengecekan nomor polisi atau validasi. Seketika Wulan tahu ini bukan razia resmi. Tapi ia masih diam, mencoba memahami niat mereka. Polisi itu memandangi Wulan seperti sedang melihat mangsa yang mudah ditipu. Dan ekspresi menyeringai di wajahnya membuat suasana berubah aneh. "Wah, ada yang kurang nih," ujar polisi itu sambil pura-pura memeriksa STNK. Nada suaranya berubah licik. "Tapi tenang aja, Mbak. Biar nggak ribet, damai aja ya. 500.000 cukup kok," lanjutnya sambil tersenyum dan mengedipkan sebelah mata. Gerakannya santai, seperti menawarkan harga parkir. Wulan langsung menatap tajam. "Maksudnya?" Tanyanya dingin. Nadanya turun 1 oktav. Polisi itu tertawa kecil. Bersandar ke motor Wulan seperti sudah akrab. "Udah biasa, Mbak. Daripada ditilang, nunggu berhari-hari, ya mending selesaikan di sini, sama-sama enak." Wulan mencium aroma tidak enak dari pernyataan itu. Bukan hanya bentuk kemerasan, tapi juga cara ia mengucapkannya. Seolah sudah terbiasa melakukannya ke banyak orang. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya kelicikan dan percaya diri yang lahir dari kebiasaan menindas yang lemah. Tapi kali ini, mereka salah sasaran. Wulan bukan target yang bisa ditekan begitu saja. Wulan menatap lurus ke matanya, tajam seperti silet. Sorot matanya berubah, bukan karena takut, melainkan karena harga dirinya disentuh. "Surat saya lengkap,"
Tidak ada pelanggaran. Kalau memang saya salah, silakan tilang secara resmi. Ujarnya dengan tenang tapi penuh wibawa. Polisi itu tidak menyerah. Ia malah mendekat lebih jauh, merendahkan suaranya seperti sedang menggoda. Ayolah mbak, jangan kaku amat. Lagian, cakep-cakep gini masa nggak bisa diajak kompromi? Katanya dengan nada menjijikan. Matanya melirik tubuh Wulan secara tidak sopan. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Wulan bisa mencium bau rokok dan keringat yang bercampur dengan aroma ketamakan. Dadanya mulai naik turun, bukan karena gugup, tapi karena menahan emosi. Ia sudah sering melihat ketidakadilan, tapi ini, pemerasan dan pelecehan sekaligus, telah melewati batas. Dan ketika batas itu dilanggar, ia tahu waktunya untuk bertindak, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Nada suara polisi itu berubah makin menjijikan. Seperti predator yang merasa menemukan mangsa muda. Wulan yang sejak tadi menahan diri, kini mulai merasa muak. Ia mengatur napas, mencoba tetap tenang, meskipun kemarahannya sudah mendidih. Saya prajurit TNI, memang sedang cuti, tapi bukan berarti saya bisa dipemainkan, ucapnya tegas. Suaranya dalam, stabil, dan tak terbantahkan. Si polisi sempat terdiam, sepersekian detik, lalu tertawa keras tak percaya. Ia menatap Wulan dari atas ke bawah dengan meremehkan. Serius loh, TNI? Masa sih? Coba aja buktikan, ucapnya dengan nada mengejek. Ucapan itu disambut dengan tawa pendek dari rekannya di belakang. Mereka benar-benar tak sadar bahwa sedang bermain api di depan lautan bensin. Mereka pikir Wulan hanya menggertak. Mereka pikir wanita berseragam hanya bisa menggertak lewat identitas. Dan itu adalah kesalahan besar yang akan mereka sesali dalam hitungan detik. Tanpa aba-aba, si polisi tiba-tiba mendorong bahu Wulan cukup keras. Tubuhnya sempat terdorong satu langkah ke belakang, sepatu botnya menggesek aspal. Namun, refleksnya tajam. Ia tetap seimbang, tidak terjatuh, bahkan tidak tersentak. Tatapan matanya langsung berubah. Bukan lagi marah, tapi penuh perhitungan seperti seorang petarung yang menilai lawan sebelum melumpuhkannya. Kau sudah lewat batas. Ucap Wulan pelan, suaranya nyaris seperti bisikan maut. Polisi itu menyeringai sombong, tak sadar bahwa dia baru saja melewati garis hidupnya. Beberapa pengendara mulai melambatkan motor, memperhatikan dari balik helm. Suasana yang tadinya biasa mendadak menegang. Wulan menggenggam ujung jaketnya pelan, dan dalam pikirannya, semua pelatihan tempur dan pengendalian diri mulai aktif. Ia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak. Dan momen ini adalah waktunya bertindak. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa pengendara berhenti di pinggir jalan, pura-pura mengatur barang, tapi sebenarnya ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi. Wulan berdiri diam sejenak. Gerakannya tenang tapi tajam, penuh peringatan. Si polisi mendadak ragu, sorot matanya berubah gelisah. Namun ia mencoba mempertahankan wibawa palsunya. Heh, jangan sok jago di sini, ini wilayah gue, bentaknya sambil menegaskan diri di hadapan orang-orang. Tapi kini matanya mulai kehilangan nyali. Ia tahu, seharusnya dari tadi tidak bermain-main. Tapi gengsi dan egonya membuatnya bertahan dalam kebodohan. Wulan melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya seperti tekanan psikologis. Ia tak berkata apapun, hanya sorot matanya yang berbicara. Wajahnya tanpa emosi, tak menunjukkan marah, takut, atau gerisah. Itu justru yang paling menakutkan. Polisi itu, yang tadi sok berani, kini mengangkat tangan seolah menahan. Tapi Wulan tak menghentikan langkah. Ketika si polisi mencoba menyentuh pundaknya untuk menghalangi, Wulan langsung bereaksi. Dengan satu gerakan cepat dan efisien, ia menepis lengan itu dengan teknik kuncian dasar, lalu mengayunkan tinjunya ke arah ulu hati sang polisi. Buk! Pukulan itu tepat sasaran. Polisi itu langsung terhuyung ke belakang, membungkuk dan terbatuk hebat. Udara di dadanya seperti tersedot keluar. Orang-orang di sekitar terkesiap. Suasana berubah menjadi tegang total. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semuanya terpaku menyaksikan duel tak seimbang ini. Gue udah bilang cukup, kata Wulan dengan nada dingin tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Seolah ia sedang menyampaikan fakta, bukan ancaman. Si polisi, yang tubuhnya masih terbungkuk, berusaha berdiri dan membalas. Dengan tangan kanan yang gemetar,
Ia mengayunkan pukulan ke arah kepala Wulan. Tapi itu kesalahan fatal. Gerakan lambat dan penuh panik itu dibaca dengan mudah oleh insting tempur Wulan. Dengan refleks terlatih dari ribuan jam latihan tempur, ia menangkis pukulan itu ke samping, lalu langsung membalas dengan siku kanannya yang menghantam keras rahang si polisi. Kah! Suara tulang bergesek terdengar, polisi itu terpelanting, tubuhnya berputar dan jatuh tersungkur ke aspal. Terdiam. Helm-helm di sekitar bergoyang, beberapa orang berteriak kaget. Wulan berdiri tegak di atas tubuh yang terkapar, tatapannya tajam seperti baja. Dia belum selesai. Di tengah lingkaran kecil yang terbentuk, rekan si polisi yang tadi berjaga di belakang akhirnya memberanikan diri maju, mungkin merasa perlu membela kawannya. Tapi langkahnya langsung terhenti saat Wulan menoleh dengan tajam. Sorot matanya menusuk seperti ujung bayonet tanpa kompromi. "Kau mau ikut?" Ucapnya tegas, tak perlu berteriak. Cukup satu kalimat itu untuk membuat darah si polisi muda surut. Dia diam, tubuhnya menegang, lalu mundur setapak dengan gugup. Matanya tak bisa lepas dari postur Wulan yang berdiri tegap seperti perwira tempur di tengah peperangan. Detik itu juga ia sadar, wanita yang mereka hadapi bukan warga sipil biasa yang bisa dipaksa menyerah. Ini bukan sembarang pengendara. Ini adalah serigala yang sedang menyamar menjadi domba. Tubuh polisi yang dihajar Wulan kini tergeletak lemah, sesekali mengerang, mencoba bangkit, tapi lututnya goyah. Wulan menunduk tanpa ragu, tangan kirinya menggenggam kerah seragam polisi itu, sementara tangan kanan menyelip ke pinggang. Dalam satu gerakan kuat dan penuh presisi, ia mengangkat tubuh laki-laki itu ke atas bahunya. Orang-orang berseru kaget. Beberapa menahan napas. Lalu, brak, ia membanting tubuh itu ke aspal keras, seperti karung berisi batu. Suaranya memantul di udara, tajam dan menyakitkan. Polisi itu tergeletak. Tubuhnya tak bergerak sejenak. Suasana mendadak hening, bahkan suara mesin kendaraan pun seolah terdiam demi menyimak drama nyata yang sedang terjadi. Tak ada satupun warga yang berani bersuara. Hanya tatapan tak percaya yang tertuju pada sosok wanita TNI yang kini berdiri gagah, satu kakinya menapak dekat tubuh yang dibantingnya barusan. Ketegangan mencapai puncaknya. Wulan mengangkat dagunya, matanya menyapu kerumunan. Dengan suara lantang dan penuh kemarahan yang tertahan, ia berteriak, "Razia ilegal, pelecehan dan pemerasan. Kalian pikir kalian kebal hukum?" Suaranya memecah keheningan, membangkitkan kesadaran banyak orang yang menonton. Beberapa warga langsung bersorak kecil, menandakan mereka mendukung Wulan sepenuhnya. Seorang pengemudi ojek online berdiri dan merekam dari jarak dekat, mengarahkan kamera ponselnya langsung ke wajah para polisi. Di sudut lain, seorang ibu yang menggendong anaknya terlihat menekan tombol radio HT di bahu suaminya. Seorang petugas disub dan memberitahu bahwa ada insiden besar. Aksi Wulan mulai memancing gelombang. Masyarakat mulai percaya diri bersuara, mulai berani menunjukkan bahwa mereka pun sudah muak dengan tindakan aparat yang menyalahgunakan wewenang. Wulan tak hanya bertindak untuk dirinya sendiri, dia sedang membakar obor keberanian warga di tengah jalanan kota. Polisi yang dibanting masih tergeletak di trotoar. Tubuhnya menggeliat seperti baru disambar truk. Tangannya berusaha meraba-raba sesuatu, tapi tak ada kekuatan yang tersisa. Nafasnya pendek. Tulangnya terasa remuk. Wulan berdiri di sampingnya, masih tegap dan stabil, meskipun dadanya naik turun oleh aliran adrenalin. Dengan tenang, ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, lalu mengarahkan kamera ke wajah si polisi. "Kita lihat siapa yang main kasar," ucapnya lirih. Tapi terdengar sangat jelas, karena semua orang hening menyimak. Wulan menekan tombol rekam. Kamera itu merekam wajah penuh luka, keringat, dan ketakutan dari polisi yang tadi merasa paling berkuasa. Dari wajah Wulan tak terlihat puas. Ia tidak mencari kemenangan, tapi keadilan. Ia tahu video ini akan menjadi bukti, bukan sekedar untuk mempermalukan,
tapi untuk membuka kedok kebobrokan yang selama ini dibiarkan tumbuh liar di balik seragam negara. Sekitar 5 menit kemudian, sirene terdengar mendekat. Beberapa polisi dari sektor terdekat datang setelah menerima laporan dari warga dan rekan disub. Mereka turun dari mobil dinas dengan langkah cepat, tapi langkah mereka melambat ketika melihat pemandangan di depan mata. Di tengah kerumunan warga, seorang wanita bertubuh tegap dengan kaos loreng berdiri di antara dua polisi yang terkapar. Salah satu dari mereka tampak tak sanggup bangun. Komandan sektor, seorang perwira dengan wajah serius, langsung berjalan menghampiri. Ia menatap Wulan dan mencoba membaca situasi. "Ibu, ini ada masalah apa?" Tanyanya dengan nada sopan, namun waspada. Wulan menoleh pelan, menunjukkan wajahnya dengan tatapan tak tergoyahkan. "Tanya anak buahmu, razia ilegal, minta uang damai, dan melecehkan saya." Komandan itu terdiam. Wajahnya berubah pucat saat mengenali simbol di dada Wulan. Ia tahu, ini bukan sekedar kejadian salah tangkap. Ini akan jadi bencana besar kalau tidak ditangani benar. "Maaf ibu, ada masalah apa sebenarnya?" tanya sang komandan dengan nada hati-hati. Tubuhnya tegak, tapi sorot matanya waspada. Ia melihat sekitar. Warga merekam, dua anak buahnya babak belur, dan wanita berseragam TNI berdiri gagah seperti palu keadilan. Wulan menatap tajam ke arah perwira itu. "Anak buahmu melakukan razia ilegal. Tidak ada tanda, tidak ada surat tugas. Mereka minta uang damai sebesar 500.000 rupiah. Dan lebih dari itu, salah satunya melecehkan saya." Suaranya tajam dan jernih, tak terselip sedikit pun keraguan. Sang komandan terdiam, wajahnya mendadak pucat, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Ia mengenali nama Wulan, nama yang tak asing di koran militer dan laporan operasi. Wanita yang ikut misi penyelamatan Dinduga. Ia tahu betul, jika benar yang ia hadapi adalah Serka Wulan dari Yonif Para Rider, maka ini bukan sekedar insiden kecil. Ini akan jadi badai yang menghancurkan reputasi satuan jika tak ditangani serius. "Ibu Serka Wulan?" tanyanya pelan, seperti masih berharap itu hanya kemiripan nama. "Yang dari Yonif Para Rider?" lanjutnya dengan nada lebih rendah. Wulan mengangguk perlahan, dan hanya itu yang dibutuhkan untuk membuat sang komandan mengubah sikap. Ia segera menoleh ke anak buahnya dan memberi perintah tegas. "Amankan dua orang ini sekarang juga. Jangan sentuh mereka kecuali untuk dibawa ke markas. Lengkapi berita acara. Saya sendiri yang akan lapor ke Propam." Beberapa polisi langsung bergerak, mengangkat dua rekannya yang terluka, dan menyusunnya ke mobil. Komandan itu menunduk dalam kepada Wulan. "Saya minta maaf, Bu. Ini kelalaian saya sebagai pimpinan sektor," katanya dengan tulus. Tapi Wulan tidak membalas dengan empati. Sorot matanya tetap tajam. Ia bukan sedang mencari simpati, ia menuntut tanggung jawab. Dan sang komandan sadar, hari itu karirnya sedang ditimbang-timbang oleh seseorang yang jauh di atas rantai komando. Wulan menarik napas panjang, perlahan mengembuskan amarah yang sejak tadi membakar dadanya. Tapi meski emosinya mulai mereda, matanya tetap tajam seperti bilah komando. Ia menatap komandan itu, lalu berkata pelan tapi dalam, "Jangan minta maaf ke saya. Saya tahu cara membela diri, tapi bagaimana dengan rakyat yang tidak bisa melawan? Minta maaf ke mereka. Kalian bikin orang takut lewat razia abal-abal. Kalian bikin seragam ini kehilangan makna." Komandan itu tertunduk, tak bisa membalas. "Dan satu hal lagi," lanjut Wulan, "pastikan dua oknum itu dipecat. Jangan cuma dipindah tugas lalu kasusnya tenggelam. Jika saya lihat nama mereka muncul lagi di tempat lain, saya akan turun tangan langsung." Nada suaranya dingin, seperti perintah dari medan tempur. Ia bicara bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap kebusukan berseragam. Dan siapapun yang dengar, tahu itu bukan ancaman kosong.